warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Anissa dengan NIM E1E124016. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai mengapa, bagaimana, dan cara pengaturan untuk view. Yang pertama, meningkatkan skala view yang di mana menggunakan file.view untuk proyek view kita masuk karena yang pertama dengan menggunakan template dan komponen menangani proyek yang lebih besar jauh menjadi lebih mudah karena kan awalnya kita sudah punya template dan komponennya, jadi kita hanya tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan kita saja. Selanjutnya, kita dapat melihat dan menguji proyek kita melalui protokol HTTPS seperti halnya pengguna akan melihat halaman tersebut. Nah, yang ketiga, halaman akan langsung diperbaharui saat perubahan disimpan tanpa perlu memuat ulang. Nah, ketika kita melakukan perubahan di file.view-nya, maka dia secara otomatis akan merubah tampilan di halamannya tanpa harus kita load ulang. Kemudian selanjutnya, cara halaman web sebenarnya itu dibangun di view. Sehingga begitulah cara kerja para pengembang. Nah, mengapa? Seperti yang kita lihat di halaman sebelumnya tentang template dan komponen di view, sekarang dibutuhkan cara kerja yang berbeda karena yang pertama, kita itu memiliki proyek yang lebih besar dari sebelumnya sehingga kita butuh yang namanya template dan komponen. Kemudian mengumpulkan semua kode terkait view di satu tempat. Yang ketiga, menggunakan komponen di view. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, memiliki dukungan penyurutan dan perlengkapan otomatis di editor. Dan yang kelima, perbarui browser secara otomatis. Nah, untuk mewujudkan semua ini, kita harus beralih ke file.view. Sebelumnya kan kita pakai file .html. Nah, sekarang kita menggunakan file.view. Nah, bagaimana caranya? Nah, SFC atau Single File Component atau biasa disebut dengan file.view lebih mudah dikelola tetapi tidak dapat dijalankan langsung di browser. Jadi, kita perlu mengatur komputer kita untuk mengkompilasi file.view kita menjadi file .html, .css, dan .js agar browser dapat menjalankan aplikasi view kita. Nah, untuk membangun halaman web, kami berdasarkan SFC menggunakan program bernama Vite sebagai alat pembangunan, dan kami menulis kode di editor VS Code dengan ekstensi Volar untuk fitur bahasa Vue 3. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menginstal apa saja yang dibutuhkan dan untuk menjalankan aplikasi Vue SFC di komputer. Yang pertama ada editor VS Code. Nah, jika belum mengunduh editor VS Code, sebaiknya kalian mengunduh dulu VS Code. Itu unduhnya tergantung laptop kalian, bisa Windows, bisa ada juga yang pakai Mac. Nah, setelah itu kita menggunakan ekstensi Volar VS Code. Nah, dimana untuk mendapatkan penyorotan dan perlengkapan otomatis pada file.view di editor, buka VS Code lalu buka ekstensi. Nah, di sisi kiri cari Volar dan install ekstensi dengan unduhan terbanyak dan deskripsi dukungan bahasa untuk Vue 3. Nah, selanjutnya itu ada Node.js. Setelah menginstal Volar di extension, kita harus mengunduh dan menginstal Node.js karena alat bantu pembuat Vue Vite berjalan di atas Node.js, sehingga Node.js itu adalah lingkungan runtime JavaScript sisi server sumber terbuka. Nah, bisa di-download dulu. Setelah melakukan download dan penginstalan, selanjutnya adalah membuat proyek Vue. Yang pertama itu membuat folder untuk proyek Vue di komputer. Setelah membuat folder barunya, di VS Code buka terminal dengan terminal baru. Setelah membuka terminal baru,
menggunakan terminal untuk masuk ke folder view yang baru saja dibuat dengan menggunakan perintah cd, kemudian nama foldernya, atau menggunakan dir untuk Windows dan menggunakan is di Mac, ls di Mac. Nah, jika belum terbiasa menulis perintah di terminal, maka bisa melihat pengantar CLI di sini. Nah, setelah masuk ke folder view yang di terminal, kita harus menuliskan npm init view @lets. Nah, setelah itu kita harus membuat proyek pertama dengan nama proyeknya itu first sfc, bisa juga nama proyek yang lain, terserah kalian. Kemudian ada yang namanya add TypeScript, JS support, view router, Binia, Vitess, end-to-end, dan Slinks itu semuanya dijawab tidak untuk semua pilihannya. Jadi sini tidak. Oke, sekarang setelah ada tampilan seperti ini, setelah semua ini, maka akan ada tampilan seperti ini. Scaffolding project in, kemudian ada now run, cdfr sfc, npm install, npm run dev. Nah, sekarang kita akan menjalankan perintah seperti yang disarankan di atas. Nah, jalankan perintah seperti ini, cdfr fsc, untuk mengubah direktori ke proyek baru Anda di dalam folder first sfc. Nah, setelah itu menginstal semua dependensi yang diperlukan agar proyek view dapat berfungsi, yaitu npm install. Nah, setelah npm install ini selesai, maka mulai server pengembangan dengan menggunakan perintah npm run dev. Nah, setelah melakukan npm run dev, maka tampilan jendela terminal akan seperti ini. Nanti dia akan muncul localhost-nya berapa. Nah, nanti di browser akan muncul seperti ini. Ini sesuai localhost yang ini. Nah, ada proyek contoh yang telah dibuat otomatis berisi banyak file, dan kita akan melihat sekilas beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada main.js di folder src, search. Nah, main.js ini akan memberitahu cara membangun proyek view berdasarkan file app.view. Ini mirip dengan cara kita sebelumnya memberikan tautan CDN dengan TypeScript untuk memberitahu browser cara menjalankan kode view kita dan bagaimana kita memasang instance view ke div id sama dengan app tag tersebut. Yang kedua ada aplikasi view atau app.view, di mana dalam folder proyek contoh yang sama ditemukan file app.view dan buka. Seperti semua file.view lainnya, app.view berisi 3 bagian. Yang pertama ada script di bagian head, template di bagian body, dan style di bagian body. Seperti ini, ada script, template, dan style. Ini tuh sebenarnya CSS yang bagian style, cuma dia disatukan di dalam satu folder view. Nah, itu untuk memudahkan sehingga HTML dan CSS-nya itu disatukan. Nah, seperti yang kita lihat di bagian script app.view, dirujuk app.view atau file.view lainnya dirujuk itu adalah komponen dan terletak di folder components. Jika kita melihat bagian template dari file app.view, kita dapat melihat tag yang bukan tag HTML biasa, yaitu hello world dan the welcome. Beginilah cara komponen dirujuk, sehingga komponen seperti aplikasi di dalam aplikasi bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai view, mengapa, bagaimana, dan cara pengaturannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.